Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Masih bersama saya Ilo dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan hari ini, di siang hari yang cerah ini ya, kami masih akan membawakan kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, dan ini adalah pamungkas, aduh, part akhir dari kisah petaka di tambang emas Kalimantan. Dan ini benar-benar keren kisahnya teman-teman ya. Dan di part ini nih akan terbuka, akan terkuak semuanya, dan pokoknya seru pakai banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Raja Tangkalukuk, penguasa Sungai Barito. Petaka tambang emas Kalimantan, part 6. Diet. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu, sampai-sampai tak sanggup kubendung air mata. Tubuhku bergetar, darahku mendidih, kurai leher baju kapten dan ku guncang-guncang tubuhnya. Kenapa? Kenapa kau tega? Kenapa kau hancurkan keluargaku? Aku menjerit bagai orang kesurupan, gemuruh di dadaku menggelegak sejadinya, hatiku penuh amarah dan dendam. Seketika wajah sedih ibu datang menghampiri, kembali terbayang tubuh ringkinya mengais rezeki kesana kemari semenjak kepergian Abah. Hari-hari kelam yang kami lewati ternyata adalah ulah beringas dari Kapten Anang. Tak sanggup lagi kubendung emosi, tinjuku mendarat di wajah Kapten Anang. Pukulan bertubi-tubi membuat Kapten kembali terkulai penuh darah. Ia hanya pasrah, tidak mengelak maupun menghindar. Kapten Anang seakan sengaja membiarkanku menuntut balas. Sedangkan Mang Atak, dia hanya membiarkanku menuntaskan dendam. Ia tersenyum sinis melihatku tiba-tiba berubah menjadi brutal. Aku tersungkur di lantai. Beberapa jengkal dari Kapten Anang, aku menatap kosong ke arah langit-langit pondok yang terbuat dari anyaman daun nipah. Dadaku terasa sesak dan nafasku memburu. Bukan hanya kepahitan hidup yang kusesali, tapi juga kehilangan seorang abah di usia belia. Apalagi kepergian abah akibat direnggut paksa oleh orang yang kukira selama ini adalah seorang pelindung. Kapten Anang terbatuk, lalu memuntahkan darah. Ingin rasanya ku cabut nyawanya saat itu juga, tapi di sisi lain aku tidak memiliki kemampuan menjadi pembunuh. Bayang-bayang bagaimana Kapten menjagaku dan ibu sewaktu aku kecil, mengantarkan ke sekolah, serta memberi beras, terasa menyakitkan rasanya. Aku hampir gila menyadari orang yang paling ku percaya justru adalah orang yang menghancurkan keluargaku. Mang Atak memapa tubuhku, disandarkannya pada dinding. Botol air mineral yang tadi sisa separuh ia serahkan padaku. Segera kuraih botol itu dan kutenggak hingga airnya tumpah-tumpah di mulut. Dalam kondisi terikat, Kapten Anang merintih kesakitan. Ayahmu adalah pencuri, ucap Kapten dengan suara serak. Matanya sembab dan di sekitar mulutnya penuh darah. Tutup mulutmu, sautku geram. Ayahmu pencuri. Ia mencuri hasil emas kami. Karena itulah dia kami bunuh. Kami? Ya, kami. Aku, Soleh, Lai, Sugeng dan lainnya. Berminggu-minggu kami bekerja di hutan dan hasilnya digelapkan oleh ayahmu. 3 ons emas. Tutup mulutmu. Amit, ayah mempunyai banyak hutang. Ia suka sekali berjudi. Diam kawan. Aku bangkit berdiri dengan amarah. Mataku melotot, gigiku bergemelutuk, ku kepal tinju sekuatnya hingga tanganku gemetar. Aku dan Kapten Anang saling menatap. Wajahnya kini terlihat menantang, membuat degup jantungku menjadi lebih cepat.
Ayahmu itu suka berjudi, Amit. Tidakkah kau sadar kemana uang hasil ia menambang emas? Kenapa kalian masih tetap tinggal di gubuk? Padahal hasil menambang emas itu cukup besar. Aku terdiam penuh kebencian. Kemarahanku rasanya ingin meledak mendengar tuduhan kapten apapun alasannya. Ia tidak berhak merenggut nyawa ayahku. Kalau bukan kami, pastilah bandar-bandar itu yang akan menghabisi ayahmu. Cukup! Aku muak mendengar ocehanmu. Hari ini, aku yang akan mencabut nyawamu. Maka ini, Mang Atak tiba-tiba menyerahkan pistol rakitan yang sedari tadi ia genggam. Telapak tanganku terasa dingin menyentuh benda itu, terasa lebih berat dari yang kuduga, hingga tanganku gemetaran saat pertama kali menggenggamnya. Kupandang wajah kapten dalam-dalam. Tekadku sudah bulat, darah dibalas darah. Kuarahkan pistol itu tepat ke pelipisnya. Aku mengatur nafas agar tanganku tidak gemetar. Degup jantungku mulai teratur dan tarikan nafasku mulai tenang. Sepersekian detik, tarikan pelatuk telah berubah menjadi suara ledakan yang memekakkan telinga. Peluru melesat kencang, membelah udara di lantai. Kapten Anang terkapar tidak berdaya. Seketika, kurasakan jiwaku kosong antara marah dan juga benci pada diri sendiri. Kakiku tiba-tiba lemas hingga tidak sanggup lagi menopang tubuhku yang bermandi peluh. Duduk tersungkur di lantai, aku menggenggam pistol itu gemetar sungguh. Sulit ku percaya atas apa yang telah kulakukan. Hatiku tercabik-cabik karena penyesalan yang mendalam. Sudahlah, Hamid. Kau memang bukan pembunuh. Mang Atak menepuk pundakku, lalu meraih pistol dari genggamanku tepat di depan. Kapten Anang melotot hingga matanya hampir keluar. Urat-urat leher menonjol dan tarikan nafasnya terdengar kencang. Rupanya ia masih tidak percaya bahwa nyawanya masih kuampuni. Peluru yang seharusnya bersarang di kepala kapten justru kuarahkan beberapa jengkal ke samping. Peluru itu melubangi lantai, melesat ke dalam tanah di kolong pondok. Selama beberapa detik kapten tercekat dan terdiam. Ia bahkan terkencing-kencing karena ketakutan. Sebaiknya kau ikut aku. Ada dusun di hilir sungai. Kalau bergegas, kita bisa tiba sebelum gelap. Berharap saja Tambun tidak mengejar. Tempat itu sudah terlalu jauh dari sarangnya. Aku mengangguk setuju dengan ajakan Mang Atak. Setelah menyeka air mata, aku bangkit berdiri. Sudah, biar aku yang menyelesaikan. Mang Atak mengarahkan pistol ke tubuh kapten, tepat menyasar jantung. Terdengar suara kokangan dan jarinya siap menarik pelatu. Sudahlah, Mang. Biarkan dia di sini. Sudah cukup nyawa terbuang. Sebaiknya kita pikirkan caranya agar bisa selamat dari hutan ini. Kuturunkan perlahan tangan Mang Atak yang terasa dingin. Jujur, aku merasa ngeri melihat wajahnya dingin dan beringas. Membunuh sepertinya bukan hal baru baginya. Kita seret saja tubuhnya keluar. Jadikan dia umpan. Tambun tidak suka memakan bangkai. Dengan begitu, kita punya waktu untuk melarikan diri. Meski berat hati, aku setuju dengan usul Mang Atak. Aku harus tega mengorbankan orang lain agar bisa pulang dengan selamat, termasuk Mang Atak. Kapten berontak saat tubuh ringkinya kami seret keluar pondok. Mulutnya terpaksa harus kembali disumpal sebab ia terus memaki dan menjerit. Mang Atak beberapa kali memukul. Lantaran kapten yang terus melawan, begitu tiba di depan pintu, Kapten Anang kami lempar begitu saja ke tanah. Tubuh kapten mendarat sempurna di atas rerumputan. Suara jerit tertahan kembali keluar dari mulutnya yang berbekap kain. Membayangkan perlakuannya pada Abah, terbesit rasa puas melihat keadaan kapten saat ini. Meski aku tidak sanggup membunuhnya, melihatnya tersiksa menimbulkan rasa kepuasan tersendiri. Aku dan Mang Atak kemudian meniti tangga, lalu mendekati Kapten Anang yang tidak berdaya. Apapun yang dilakukan Mang Atak, untuk sementara aku mengikuti segala rencananya. Bagaimanapun juga, Mang Atak tak kalah liciknya. Aku harus waspada dengan gerak-geriknya, atau bisa-bisa aku yang dijadikan umpan berikutnya. Tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di belakang. Seorang pria dari arah semak langsung menerjang dengan sebuah kayu di tangan. Buh!
Buk! Tanpa sempat menghindar, hantaman di kepala membuatku dan Mang Atak terpelanting di tanah. Seketika pandanganku kabur dan berkunang-kunang, belum sadar apa yang terjadi. Sebuah tendangan mendarat di daguku. Aku kembali terkapar tidak berdaya dengan mulut berdarah. Gusi terasa ngilu dan perih. Dua gigi depan bergoyang dan siap terlepas akibat hantaman tadi. Tapak-tapak cap sepatu membekas di dada. Aku diinjak-injak tanpa ampun. Setelah yakin aku tak bisa melawan, pria tadi lalu menyasar Mang Atak yang tengah merangkak mencari pistolnya. Dengan baju basah karena cucuran keringat, pria itu menghantam tubuh dan kepala Mang Atak membabi buta. Hantaman demi hantaman membuat Mang Atak tak berdaya bermandikan darah. Menekuk, tersungkur di tanah, Mang Atak benar-benar takluk atas kebrutalan laki-laki yang mengajarnya. Bibirnya pecah penuh darah, wajahnya bengkak tidak karuan dengan kantung mata menebal dan membiru. Hari itu hatiku gentar demi melihat kekejaman di depan mata. Aku berusaha bangkit, namun kondisiku juga tak jauh lebih baik. Puas menentaskan amarah, lelaki itu lantas mengambil pistol Mang Atak yang terlempar beberapa meter di atas rerumputan. Diraihnya pistol itu, diperiksanya jumlah butir peluru yang tersiksa. Pistol lalu ia selipkan di pinggang layaknya jagoan di film. Kemudian ia melangkah ke dalam pondok. Sejurus kemudian lelaki itu telah kembali sambil memapa tubuh kapten. Kapten ia dudukkan perlahan di tanah lalu disandarkan pada tangga pondok. Setelah itu, dengan wajah beringas, lelaki itu mendekat ke arahku. Tubuhku ia seret, lalu dijejerkan di samping Mang Atak. Terkulai lemas, aku mencoba berontak, tapi keadaanku benar-benar kacau. Aku sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan pria itu, hukuman mati. Ya, dugaanku tidak meleset. Lelaki itu mencabut pistol yang terselip di pinggang, diarahkan tepat ke pelipisku, memejam mata. Aku memalingkan wajah, ada rasa ngeri yang tiba-tiba menjalari tubuhku. Wajahku terasa lebih pucat dan dingin menyelimuti. Aku terus berdoa dalam hati, berharap pertolongan Tuhan, sedangkan di samping Mang Atak terus merintih kesakitan. Ceklek, terdengar suara kokangan. Jantungku berdegup kencang dan bulu kuduku merinding. Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Dalam hitungan detik, nyawaku akan melayang. Saatnya kau menyusul ayahmu. Soleh, tahan dulu, cegah kapten. Kapten beranjak dari duduknya, menghampiri Mang Soleh yang terlihat tidak sabaran ingin menghabisiku dan Mang Atak. Berjalan tertati, Kapten Anang melucuti tas yang dipanggul Mang Atak. Isinya ia bongkar, lalu dikeluarkan satu persatu. Ternyata Mang Atak menyimpan beberapa botol air mineral, makanan ringan, sebuah benda berwarna hitam seperti telepon genggam, serta 3 granat tangan berbentuk seperti tabung gas melon tapi berukuran mungil. Granat. Dari mana kau dapatkan alat militer ini? Selidik kapten bernada tinggi. Bukannya menjawab, Mang Atak hanya tersenyum sinis sembari meludahi wajah kapten. Bangsat! Buk! Spontan, pukulan demi pukulan kembali meremukan wajah Mang Atak yang sudah babak belur. Kenapa kau bisa memiliki alat-alat militer ini? Dari mana, ha? Kapten membentak sambil mencengkram ke arah baju Mang Atak. Matanya melotot penuh emosi. Mang Atak masih bergeming, membuat Mang Soleh yang tadi hanya berdiri di samping mulai emosi. Mang Soleh mengacungkan pistol tepat membidik pelipis Mang Atak dan siap meletus kapan saja. Hanya terdengar suara daun-daun bergoyang tertiup angin. Mang Soleh makin geram melihat gertakannya tak membuahkan hasil. Meski nyawanya sisa di tenggorokan, Mang Atak masih enggan buka suara, membuat kemarahan Mang Soleh semakin menjadi. Ceklek. Dari orang Cina daratan, Mang Atak buka suara tepat sebelum jari Mang Soleh menarik pelatuk. Ia masih mencari celah untuk menyambung nyawa. Jangan main-main. Untuk apa militer Cina ada di sini? Sangga kapten tak percaya. Bukan militer, pasukan bayaran, balas Mang Atak sembari menyeka darah di mulut. Untuk apa mereka kemari? Cecar Mang Soleh. Mang Atak kembali bungkam seakan sengaja mengulur waktu. Sebaiknya ku bicara atau ku buat diam selamanya, bentak Mang Soleh berapi-api. Pukulan gagang pistol di pelipis membuat Mang Atak terpaksa buka suara, menahan perih. Kata demi kata kembali terucap dari mulutnya dengan suara bergetar. Kau tahu
tahu kenapa Laksamana Cengho datang ke Majapahit. Kapten dan Mang Soleh saling tatap, terlihat jelas raut kebingungan di wajah mereka. Dasar udik, terlalu lama di hutan membuat otakmu tumpul. Pelajaran sejarah saja kau tidak tahu. Jangan banyak bacot. Kenapa orang-orang Cina itu kemari? Mang Atak mengatur nafas, membuatku yang ikut mendengar juga jadi penasaran. 10 tahun lalu, peneliti Cina menemukan lembaran catatan Mahuan yang hilang. Kuduga otak tumpulmu itu juga tidak mengenal siapa Mahuan. Mang Atak menghentikan kalimatnya. Ditatapnya wajah Kapten dan Mang Soleh bergantian membuat kedua orang itu semakin geram. Mahuan adalah sekretarisnya Cengho. Dalam catatan itu dijelaskan kedatangan Cengho dan ribuan pasukan ke Majapahit bukanlah untuk menghukum karena pembantaian orang-orang Cina akibat perang saudara sebelumnya, bukan pula sekedar untuk kekuatan dan menarik upeti, tetapi mencari telur naga. Telur naga? Telur Tambun? Potongku tak percaya. Mang Atak mengangguk sembari membenarkan duduknya. Ratusan tahun sebelum kedatangan Cengho, pasukan Tartar berhasil kabur membawa telur naga setelah dikalahkan Raden Wijaya di Tanah Jawa. Mereka mengira telur naga itu berada di Tanah Jawa. Setelah tiba di Majapahit, Cengho baru menyadari bahwa tidak ada naga di sana. Mereka kemudian menyebar ke penjuru Nusantara. Salah satunya adalah Tanjung Pura, Tanah Kalimantan. Tapi upaya mereka gagal karena Tambun sulit ditaklukkan. Menghilangkan malu pada Kaisar, Cengho melanjutkan penjelajahan ke daerah lain untuk mencari hadiah pada Kaisar agar dimaafkan. Dongeng yang menarik, timpal Mang Soleh. Untuk apa mereka mencari telur Tambun? Apa peduliku Soleh, selama aku mendapat bayaran, saut Mang Atak dengan nada merendahkan. Dari dulu, orang-orang Cina itu suka sekali memakan hewan langka. Gajah Thailand, harimau Sumatera, apa saja yang langka, semuanya lari ke Cina. Semakin langka, semakin tinggilah gengsi mereka. Semakin langka, semakin dipercaya akan memberi kekuatan kepada yang memakannya. Penjelasan Bang Atak membuat kami mengernyitkan dahi, setengah percaya setengah tidak. Aku memang pernah mendengar kalau orang Cina daratan sangat menyukai memakan hewan-hewan aneh. Bahkan sarang burung walet hanyalah mereka yang bersedia membayar mahal. Dan karena itulah banyak pekerja Cina di sini. Mereka hanya berpura-pura bekerja. Tujuan utama mereka adalah mencari keberadaan telur Tambun. Telur itu pastilah harganya mahal di tempat mereka. Lanjut Mang Atak. Mang Soleh kemudian duduk di depan Mang Atak. Badan ia condongkan sembari memainkan pistol di tangan. Berapa bayaranmu? Tanya Mang Soleh dengan nada berat. Rupanya kau tertarik juga Soleh. Dasar licik. Pukulan gagang pistol kembali menghantam wajah Mang Atak hingga hidungnya patah dan mengeluarkan darah. Bangsat, Mang Soleh kembali hendak menghajar tapi keburu ditahan Kapten. Mang Atak merintih seraya mengucapkan sumpah serapah. Setelah sakit reda, barulah ia buka suara. 2 miliar bila berhasil. Entah berapa mereka jual di pasar gelap, tapi bagiku 2 miliar itu sudah lebih dari cukup. Dengan geram, Mang Atak menyekat cucuran darah di wajah Kapten, lalu mengambil sebuah benda berwarna hitam tadi yang mirip telepon genggam. Benda itu ia timang-timang, lalu melirik ke arah Mang Atak. Rupanya kau memang licik, Atak. Kau korbankan kami demi telur Tambun. Dan sepertinya di mana telur itu kau sembunyikan tersimpan di CPS ini. Kapten tersenyum licik dan melirik ke arah Mang Soleh. Mang Soleh mengangguk, kemudian keduanya berdiri tepat di depan Mang Atak. Ceklek. Pistol meletus kencang, mengagetkan burung-burung dan monyet. Suara riuh kembali terdengar di hutan. Aku terlonjak kaget, merasa ngeri sekaligus takut. Tepat di sampingku, Mang Atak berkelojotan meregang nyawa. Darah merah bersimbah di perut bagian samping, membasahi baju yang ia kenakan. Dengan mata melotot dan mulut keluar darah, Mang Atak berusaha bertahan hingga akhirnya secara perlahan dia tidak bergerak. Dengan tenang, Mang Soleh mengarahkan moncong pistol ke dahiku. Saatnya
Kau menyusul ayahmu neraka, ujarnya datar, cekrek. Kembali terdengar suara kokangan, membuat bulu kuduku tiba-tiba saja merinding. Duar! Suara letusan terdengar memekakan telinga, membuat telingaku sakit dan pandangan terlihat berputar. Tepat sebelum jari Mang Soleh menarik pelatuk, Mang Atak menerjang, membuat peluru itu meleset beberapa senti di samping telinga. Keduanya lantas bergumul di tanah, mencoba saling melumpuhkan. Tanpa berpikir panjang, aku berlari kencang ke arah hutan menyelamatkan diri. 1000 langkah kupacu menembus belukar duri. Kembali terdengar suara letusan di belakang. Entah apa yang terjadi. Yang ada di pikiranku hanyalah menyelamatkan diri. Sambil terus berlari, kupukul-pukul kuping kanan untuk mengurangi dengung yang tak berhenti di kejauhan. Terdengar sayup-sayup suara rintian Mang Atak mengantar nyawa lalu menghilang di telan riuhnya hutan. Kejar, jangan sampai lolos! Teriakan kapten menggema, diiringi suara-suara langkah kaki yang bergerak cepat, menerobos tumbuhan pakis dan ilalang. Sial, rupanya mereka memburuku. Dengan kondisi penuh luka tak mungkin aku bisa berlari jauh. Aku harus mencari tempat bersembunyi agar bisa selamat. Bagi Kijang yang terluka, kesana kemari aku mencari tempat aman untuk menghindari perburuan Kapten Anang dan Mang Soleh. Di langit, senja kuning sudah terlihat. Aku harus bisa bertahan setidaknya hingga langit berubah menjadi gelap. Beberapa meter di depan, tanah terlihat miring menurun. Ku percepat langkah kaki karena di belakang suara Kapten dan Mang Soleh semakin dekat. Tidak mungkin ya pergi jauh. Pasti masih di sekitaran sini, seru Mang Soleh di antara rimbun pepohonan. Aku terpaku tepat 2 langkah di depan. Tanah miring ternyata lebih curam dari yang kukira. Beberapa meter di bawah terhampar barisan batu-batu tajam seperti aliran sungai yang telah kering. Tidak jauh dari hamparan batu terdapat sebuah lubang menganga yang sangat besar, sebuah goa dengan mulut yang lebih besar daripada rumah. Mungkin di situ bisa jadi tempat bersembunyi. Meski gelap dan terlihat tidak aman, bisa saja goa itu adalah sarang binatang buas. Di belakang, derap langkah kaki dan ranting patah semakin jelas terdengar. Aku berimbang-nimbang apakah melompat atau berlari ke tempat lain. Kurasakan detak jantung semakin tidak karuan ketika suara gaduh Kapten dan Mang Atak semakin mendekat. Tubuhku meluncur di tanah miring bagai anak kecil bermain perosotan. Di sana, teriak Mang Soleh lantang. Berat, tersangkut kayu, aku terjungkal ke depan. Tubuhku menggelinding berputar-putar tanpa henti di atas rerumputan dan belukar berduri. Tubuhku membentur sebuah batu yang cukup besar dan luncuran tubuhku terhenti seketika. Menjerit tahan, kurasakan sakit luar biasa di bagian pinggang. Luka di perut kembali menganga, mengucurkan darah kental kehitaman. Di atas, samar-samar terlihat bayang-bayang tubuh Kapten Anang dan Mang Soleh yang berdiri di tepian tanah miring. Mereka terlihat berdebat, tapi jelas sekali kalau Mang Soleh bersikeras menyusulku ke bawah. Dalam satu tarikan nafas, Mang Soleh melompat. Tubuhnya mendarat sempurna di atas rerumputan, meluncur deras, menerobos semak belukar, lalu disusul Kapten Anang. Bergegas aku bangkit, terbirit menyelamatkan diri menuju goa yang gelap gulita. Aku meringkuk di salah satu celah bebatuan di dalam gua. Bau kotoran kelelawar terasa menyengat bercampur lumpur kering yang membalur tubuhku. Separuh tubuhku berada dalam air setinggi lutut. Untung saja gua ini memiliki aliran air sehingga jejak langkahku bisa tersamar. Aku memutar otak, bagaimana caranya agar bisa kabur dari buruan Kapten dan Mang Soleh. Samar-samar, cahaya dari luar gua semakin gelap dan sebentar lagi matahari terbenam. Terdengar derap langkah kaki yang menyusuri lorong gua, membuatku semakin cemas. Aku menahan nafas, takut desangan nafasku akan terdengar Kapten dan Mang Soleh. Hamid, suara Mang Soleh menggema, memantul-mantul di dinding goa yang dingin. Hamid, keluarlah. Percuma kau bersembunyi. Cepat atau lambat,
Kau pasti akan menyusul si Atak. Suara langkah-langkah kaki menapak di lumpur kering semakin menciutkan nyali. Suara itu semakin dekat. Mungkin hanya beberapa meter dari tempatku bersembunyi, bulatan cahaya senter segera menerangi lorong gua menggantikan cahaya matahari yang sudah sepenuhnya tenggelam. Sepertinya senter itu mereka dapatkan dari tas Mang Atak yang mereka rebut. Cahaya senter bergerak ke kiri dan kanan, menyusuri lorong gua jengkal demi jengkal untuk mencari keberadaanku. Darahku berdesir, jantungku berdegup kencang saat bulatan cahaya itu bergerak pelan menyisir tempatku bersembunyi. Aku semakin panik saat cahaya terang itu menyinari gundukan tanah yang hanya beberapa jengkal dari ujung kakiku. Aku bergerak sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Untung saja celah lubang ini cukup dalam hingga tidak terjangkau sorotan senter. Bocah itu pintar juga. Jejaknya hilang di aliran air ini. Desis Mang Soleh menggema di dalam goa. Sudah, sebaiknya biarkan saja dia kabur, Soleh. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Firasatku mengatakan, goa ini berbahaya. Bisa saja di sini adalah liang naga. Kepalang tanggung, Kapten. Dia sudah terlanjur tahu semuanya. Lebih baik dituntaskan. Terdengarlah nafas Kapten seolah berat hati mengikuti keinginan Mang Soleh. Kalau memang kau tidak mau mengotori tanganmu, tunggulah di luar. Biar aku yang menyelesaikan. Dia pasti tidak bisa pergi jauh tanpa cahaya. Dia pasti sembunyi di suatu tempat di dalam sini. Lanjut Mang Soleh. Kini terdengar suara cipratan air. Rupanya mereka telah melangkah menyusuri aliran air dengan sedikit kesulitan. Aku bergidik ngeri saat siluet tubuh mereka melewati tempatku bersembunyi persis. Hanya beberapa meter di samping, membuatku menahan nafas dan tidak bergerak sedikit pun. Mereka terus bergerak, belum menyadari keberadaanku yang hanya beberapa meter dari punggung mereka. Perlu bercucuran meski badanku mulai menggigil menahan dingin. Aku menggigit bibir agar tetap tersadar dan tidak menimbulkan gerakan tiba-tiba. Dengan tangan kiri, Mang Soleh mengarahkan senternya ke setiap celah gua, sedangkan tangan kanannya menggenggam pistol di samping. Kapten tampak kesulitan mengikuti langkah Mang Soleh. Luka di tubuhnya membuat pergerakannya sedikit lebih lambat. Kenapa tidak tunggu di luar saja, Soleh? Terlalu beresiko, Kapten. Bisa saja ujung gua ini tembus ke suatu tempat, atau kita akan disergap Tambun bila menunggu di luar. Apa kata bisa kau lepaskan saja? Dia sudah cukup menderita. Mang Soleh menghentikan langkah, berdiri di aliran air setinggi lutut. Setelah mengatur nafas, ia lalu berbalik dan menatap wajah Kapten. Kapten, kau sendiri tahu apa yang telah dilakukan Madan, ayahnya Hamid. Karena ulahnya, anak lelakiku meninggal mengenaskan. Kalau saja dia tidak menggelapkan emas kita, pastilah anakku bisa diselamatkan. Pastilah ia bisa menjalani operasi di rumah sakit di Banjarmasin. Tapi suara Mang Soleh tertahan, menahan perih dan juga dendam. Ucapannya terdengar getir, menyayat hati. Aku tahu ada kebencian mendalam di situ. Seketika hatiku rasanya teriris, menyadari kebejatan mendiang ayahku di masa lalu. Aku rasanya ingin tidak percaya atas dosa yang telah ia lakukan. Lagi-lagi duniaku rasanya runtuh seketika. Dan karena kematian anakku, istriku menjadi gila. Bertahun-tahun ia aku pasung di dalam kamar reot penuh kotoran. Dan suatu ketika ia berhasil kabur saat aku lengah. Berhari-hari aku mencarinya, namun begitu ketemu hanyalah tambahan derita yang kualami. Kau tahu Kapten, apa yang terjadi? Kau tahu kan? Mang Soleh mengguncang-guncang bau Kapten Anang yang hanya tertunduk lesu. Ya, Kapten, istriku yang gila jadi korban kebiadaban manusia. Entah siapa yang tega memperkosa wanita gila. Dan kini aku harus membesarkan anak yang bukan darah dagingku, sedangkan istriku yang malah mati saat melahirkan. Tidak pantaskah kalau aku menuntut balas? Tidak pantas, Suara Mang Soleh bergetar dalam cucuran air mata. Lagi-lagi aku terdiam. Aku merasa memang pantas untuk menebus kesalahan ayahku. Soleh, ingat, Hamid itu bukanlah ayahnya. Madan sudah mendapat ganjaran. Sebaiknya kita tinggalkan saja Hamid di sini. Lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya bisa selamat. Tidak Kapten, Mang Soleh menggeleng. Wajah Hamid
Wajah Hamid terlalu mirip dengan ayahnya. Tidak kuat aku melihatnya. Tidak kuat aku menatapnya. Setiap menatapnya darahku rasanya mendidih. Kapten menghela nafas panjang. Ia mulai putus asa untuk membujuk Mang Soleh yang penuh dengan dendam. Soleh, dengarkan aku. Bila kita bersikeras mengejar Hamid sekarang, itu sama saja bunuh diri. Pikirkan anakmu. Ia butuh kamu. Biarkan saja Hamid membusuk di gua ini. Dengan kondisi lukanya, dia tidak akan bertahan hingga esok pagi. Kalaupun selamat, ia akan mati menjadi santapan tambun. Menyeka air mata, Mang Soleh terdiam memikirkan ucapan kapten. Setelah menimbang-nimbang, ia sepertinya setuju. Baik, baik kapten. Tapi bila ia berhasil selamat dan bertemu nanti di kampung, aku tak akan ragu menghabisinya. Kapten mengangguk sembari menepuk-nepuk pundak Mang Soleh. Keduanya lantas berbalik, kembali berjalan menyusuri genangan air ke arah mulut goa. Bulatan cahaya senter kembali bergerak ke kiri dan ke kanan, menyorot lantai dan dinding-dinding goa. Aku tercekat saat sorotan cahaya putih menyilaukan itu tepat mengarah ke tempatku bersembunyi. Aku duduk terdiam dan terpaku, benar-benar mati langkah. Rupanya kau bersembunyi di sini, Hamid. Habis sudah peruntunganmu. Mang Soleh bergerak mendekat, mengarahkan moncong pistol menyasar tubuhku. Tangannya bergetar penuh amarah, sedangkan matanya melotot penuh kebencian. Kapten Anang bergegas hendak menahan, namun langkahnya yang ringkih kalah cepat. Menarik nafas, aku hanya bisa pasrah menanti nasib. Entah kenapa, aku sedikit lega dan siap menebus kesalahan ayahku. Baiklah, Mang. Bila kematianku bisa menebus kesalahan ayahku, silakan, lakukan saja. Tanpa terasa, mataku berkaca-kaca. Aku memalingkan wajah, menatap mata kapten dalam-dalam. Kapten, aku titip anak, istri dan juga ibuku. Jagalah mereka untukku, Cap. Tak sanggup lagi ku bendung air mata, sedangkan kapten hanya mengangguk pelan dengan raut wajah sedih. Untuk terakhir kali, aku mengucap kalimat syahadat sebelum nyawaku benar-benar lepas. Dunia terasa sunyi, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hening sejenak. Pistol di tangan Mang Soleh bergetar hebat. Entah ia ragu atau mengumpulkan keberanian untuk kembali mengotori tangannya dengan darah. Maaf, Hamid. Saatnya kau menyusul ayahmu. Kali ini Mang Soleh tidak ragu. Genggaman tangannya telah mantap bagai gerak lambat. Jemarinya yang siap menarik pelatuk terlihat sangat jelas di depan mata. Kami semua tersentak. Suara desisan yang sudah sangat kami kenal kembali terdengar di dalam goa yang gulita entah dari mana. Rupanya Tambun telah kembali menghampiri. Mang Soleh memutar badan, menyoroti sudut-sudut goa dengan senter yang mulai redup. Ia nampak gelisah. Keringat sebesar jagung menetes di dahinya. Suara desisan itu menggema di setiap sudut goa. Kami bertiga terdiam, tidak berani mengeluarkan suara. Kami tahu persis monster sungai itu ada di sekitaran kami, tapi entah di mana. Ular raksasa itu sepertinya sengaja mengintimidasi kami dari dalam gelap, membuat nyali ciut. Sebelum akhirnya menyeret kami satu persatu, Mang Soleh mundur perlahan ke arah mulut goa, diikuti kapten yang cemas. Pistol yang ia genggam terus mengikuti bulatan cahaya senter yang menyorot celah demi celah dinding goa yang lembab. Kapten Anang juga tidak tinggal diam. 3 granat ia genggam, entah bisa ia gunakan atau tidak. Tidak mau mati konyol, tertati aku bergerak pelan keluar dari celah tempatku meringkuk kedinginan. Berpegang pada dinding goa yang licin, aku berhasil berpijak pada 2 kaki. Belum sempat bergerak, Mang Soleh sudah menodongkan pistol ke arahku. Ikuti kata-kataku, Hamid, atau kau yang lebih dulu mati. Gertak Mang Soleh dengan nada mengancam. Dengan terpaksa aku mengikuti perintahnya. Melangkah tertati, aku bergerak di bawah ancaman pistol yang siap menyala kapan saja. Aku berdiri tepat di depan mereka berdua, menatap kosong ke sudut gelap di ujung lorong yang tak terlihat. Celaka, rupanya aku hendak dijadikan umpan dalam kegelapan. Suara desi semakin menjadi-jadi, kadang terdengar kencang, kadang lirih. Suara
Suara desisan itu terus menggema di lorong tanpa cahaya dan berpindah-pindah. Kadang suara itu terdengar di samping, kadang di belakang. Gugup dan panik, Mang Soleh dan Kapten mundur perlahan menuju mulut goa serta memaksaku ikut melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Duar! Pistol di tangan Mang Soleh meletus ketika kelebatan hitam mulai muncul dari dalam air. Apa yang dilakukan Mang Soleh ternyata membuat keadaan bertambah buruk. Air tiba-tiba bergemuruh, menimbulkan suara menggelegar seolah goa ini akan runtuh. Brak! Tendangan Bang Soleh di punggung membuatku terjungkal ke depan tanpa aba-aba. Mereka berdua sontak berlari meninggalkanku yang berkubang dalam air. Meski gelap, jelas sekali gelombang air menerpa tubuhku. Kelebatan makhluk raksasa lewat persis di samping. Cahaya senter bergerak cepat menuju mulut goa diiringi suara langkah terburu-buru. Senter tiba-tiba saja terlempar dan membentur dinding gua, lalu terjatuh di salah satu sudut lorong yang dingin. Terdengar suara benturan cukup keras di dinding goa, lalu peki kematian yang mengerikan kembali menggema. Entah siapa yang menjadi korban. Lututku terasa lemas dan badanku gemetar. Perlu beberapa saat bagiku menyadari bahwa aku belumlah mati. Di salah satu sudut, senter terus berputar, menyorot cipratan darah di dinding, lalu perlahan tergeletak dengan cahaya redup. Beberapa saat berlalu, gue kembali hening dan sunyi. Hanya terdengar tetes-tetes air yang jatuh dari stalaktit. Dengan sisa tenaga, aku bangkit berdiri, berjalan terseok di aliran air hingga kakiku berhasil menapak di lumpur kering. Beberapa kali aku terjerembab karena tidak melihat tempat berpijak, sedangkan cahaya senter menyorot ke arah lain dari sisi goa. Perlu waktu cukup lama bagiku hingga akhirnya berhasil meraih senter itu. Sambil memegang perut yang luka, aku bergerak pelan menuju mulut goa yang hanya beberapa langkah di depan mata. Baru beberapa langkah melewati mulut goa, terdengar suara cukup keras di belakang, seperti suara benda jatuh menghantam tanah. Sontak aku kaget dan refleks menyorot ke arah suara tadi. Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri dan perutku terasa mual. Tepat di depanku tergeletak tubuh Mang Soleh yang sudah tidak bernyawa. Matanya melotot, mulutnya ternganga, lendir kental bagai igus menutupi tubuhnya yang berantakan. Tidak mau celaka, aku berlari kencang tanpa arah. Seketika dadaku sesak, tulang rusukku terasa remuk, belitan kencang melilit di pinggangku diiringi suara desis yang menjadi-jadi. Tubuhku diseret di udara dengan lilitan yang semakin kencang. Senter yang ku genggam terlempar ke semak belukar yang tidak begitu jauh. Samar-samar diterpa cahaya bulan, kepala ular raksasa berwarna hitam mendekat ke arahku. Lidahnya yang bercabang itu terus menjulur keluar, mengecap udara untuk memastikan diriku yang sebentar lagi menjadi mangsa. Buh! Lemparan batu sebesar kepalan tangan menghantam kepala ular itu dengan keras. Tambun meradang dengan desisan yang tak berhenti. Kepala Tambun berbalik arah mengincar Kapten Anang yang bersimbah darah. Hanya beberapa meter dari mulut goa, Kapten berdiri terpincang dengan granat di tangan, seolah menantang Kapten terus memancing agar Tambun itu menyerangnya. "Kesini kau! Lawan aku, naga sialan! Lawan aku kalau berani!" Kapten berteriak-teriak seraya terus melemparkan batu ke arah Tambun. Seketika Tambun melepaskan belitan dan bergerak cepat mengincar Kapten yang diam di tempat. Aku hempas di atas bebatuan, menahan perih di seluruh sendi. Beberapa saat sebelum Tambun menyergap, Kapten menatap tajam ke arahku. Tatapan penyesalan dan permintaan maaf. Aku mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Kulirik tangan Kapten bergetar sembari menggenggam erat granat di tangan. Tambun melejit dalam gelap dengan tubuh menganga lebar mencengkram tubuh Kapten dengan cepat. Terdengar suara ledakan 3 kali diiringi percikan seperti kembang api raksasa. Api menyala-nyala dalam gelap, diikuti gemuruh mulut gua yang runtuh. Terjangan angin kencang beserta debu dan kerikil membuatku terpental beberapa meter di udara, lalu membentur tanah yang penuh belukar berduri. Aku terkapar muntah darah. Kepalaku terasa berat hingga tak sanggup lagi bertahan untuk tetap terjaga.
Tubuhku terasa kaku dan lecet-lecet di sekujur badan terasa perih. Aku mencoba bergerak, tapi badanku terasa remuk. Terdengar suara yang cukup ramai hingga membuatku berada di antara sadar dan terlelap. Hal yang pertama kulihat adalah balutan perban di bagian perut, lutut, serta di beberapa bagian tubuh lainnya. Sebuah jarum menusuk punggung tapak tanganku dengan infus tergantung pada tiang besi tua yang telah karatan. Aku belum sepenuhnya sadar berada di mana. Seorang laki-laki dengan seragam perawat tiba-tiba saja membuka pintu. Melihatku telah sadarkan diri, perawat itu lantas keluar ruangan dengan berisik lalu kembali lagi dengan beberapa orang pria. Seorang pria dengan pakaian loreng bergegas menghampiri dan menyuruhku untuk tetap berbaring. Tenang saja ya, kau ada di puskesmas desa. Aku adalah Dan Ramil daerah sini. Sementara jangan banyak bicara, sebentar lagi kau akan dirujuk ke rumah sakit di kabupaten. Ucap pria itu dengan sorot mata tajam. Seorang laki-laki berpakaian polisi menyuruh polisi lainnya untuk mengambil fotoku yang masih terbaring lesu. Rupanya ia adalah Kapolsek dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengirimkan laporan ke pimpinan mereka. Aku masih bingung dan belum sepenuhnya mengerti tentang apa yang terjadi ketika seorang ibu-ibu dengan pakaian dokter yang kemudian ku ketahui adalah kepala puskesdes memeriksa luka-luka di tubuhku, katanya, untuk evaluasi sebelum aku dibawa ke kabupaten. Tubuhku yang terbaring terguncang-guncang saat berada dalam speedboat untuk menuju ibu kota kabupaten. Aku melihat sekeliling. Ada beberapa orang pria berseragam loreng, berseragam polisi, berseragam orange, dan seorang lelaki parubaya yang berpakaian biasa. Saat aku mencoba bangun, beberapa orang mencoba membantuku bersandar pada bantal. Kulihat langit sangat cerah dengan beberapa burung yang terbang rendah. Beberapa orang mengajakku bicara dan menanyakan apa yang telah terjadi. Aku hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Aku masih trauma dan sulit berkata-kata atas peristiwa nahas yang kualami. Untung kau selamat. Kau ditemukan oleh pemburu di dekat liang naga, sedangkan jasad dua orang lainnya sudah dikirim terlebih dahulu untuk segera dikubur. Aku menoleh ke arah suara. Rupanya lelaki yang berpakaian biasa. Aku kepala desa. Lelaki itu menjulurkan tangan lalu memperkenalkan namanya. Daerah tempatmu ditemukan dari zaman dahulu memang diketahui adalah sebagai tempat bersemayam Raja Tangkalukuk, Naga Tambun, penguasa sungai. Kepala desa lalu bercerita, sehari sebelum menemukan kami, para pemburu juga menemukan jasad lelaki muda yang telah membusuk dan penuh lendir di dalam hutan. Dari ciri-cirinya, jasad lelaki itu sepertinya dayat. Aku hanya tertunduk menyeka air mata. Rasa sedih dan sesal membuat hatiku rasanya ngilu. Nah, ini sepertinya milikmu. Pak Kades lalu mengeluarkan benda berwarna hitam dari kantong celana. Kupandang lekat-lekat. GPS itu benda yang telah membuat celaka. Tanpa pikir panjang, GPS itu kulempar ke Sungai Barito karena hanya mengingatkan kenangan pahit. Aku kembali berbaring untuk menenangkan pikiran yang kalut. Pertanyaan dari polisi dan tentara yang mencatat keterangan, ku jawab seadanya. Menjelang maghrib, aku sudah berada di rumah sakit kabupaten. Beberapa wartawan yang menunggu di depan ruang IGD langsung berhamburan begitu melihat tubuhku digotong dari ambulans. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa mendekat karena langsung dihalangi oleh aparat. Hampir 3 minggu lamanya, aku dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan prajurit TNI. Aku tidak diizinkan berbicara dengan wartawan, begitu juga keluargaku. Bahkan, ku dengar rumahku juga setiap harinya ada petugas yang berjaga agar tidak ada wartawan yang datang. Di koran-koran lokal dan media online, wajahku yang sedang ditandu terpampang jelas di halaman depan. Tentu saja, hanya menggunakan keterangan dari kepolisian tanpa ada sedikit pun keterangan dariku, kades, atau warga yang menyelamatkan. Isi beritanya tidak ada satupun yang membahas Tambun. Isi beritanya hanya mengatakan telah terjadi kecelakaan yang menimpa para pekerja tambang emas ilegal. Judulnya pun tak kalah bombastis, yaitu Petaka Tambang Emas Berdarah.
Beberapa hari setelah itu, tersiar berita penangkapan para pekerja asing ilegal oleh petugas gabungan. Para pekerja yang tersebar di beberapa perusahaan itu lalu dipulangkan ke negara asalnya di Tiongkok daratan. Setahun berlalu, semua orang sudah lupa perihal kejadian di Sungai Busang. Aku sudah berhenti total bekerja sebagai penambang emas liar untuk kebutuhan sehari-hari. Aku menjadi motoris klotok milik Haji Idris. Sesekali, aku menjadi tukang untuk membangun gedung walet atau menebang pohon di hutan untuk dijadikan papan. Suatu malam, rumahku yang sempit kedatangan dua pria tamu asing. Mereka datang dengan sebuah mobil double gardan. Seorang lelaki bermata sipit dan tubuh sedang turun dari mobil. Penerjemahnya bergegas menyusul dengan menjinjing tas koper di tangan. Lelaki asing itu bernama Mr. Ko, seorang investor perusahaan batu bara dari negeri Cina, sedangkan penerjemahnya adalah Tionghoa peranakan yang berasal dari Pontianak. Setelah memperkenalkan diri, mereka berdua kupersilakan masuk ke ruang tamu yang tidak begitu luas. Begitu duduk, penerjemahnya celingak-celinguk menatap daun pintu yang terbuka sambil memeluk tas koper yang dari tadi selalu ia bawa. Tanpa aba-aba, istri yang sedang menggendong putriku bergegas menutup pintu lalu ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan minuman hangat. Sepertinya tamu asing ini membawa sesuatu yang penting, namun aku tidak terlalu peduli. Usai berbincang dengan Mr. Ko, penerjemahnya langsung membuka tas koper di hadapanku. Seketika mataku terbelalak melihat tumpukan uang ratusan ribu tersusun rapi memenuhi tas. Entah berapa jumlahnya, tas koper di hadapanku terlihat sesak hingga tidak ada celah yang kosong. "Uang ini akan menjadi milikmu," ucap sang penerjemah tenang. "Asal kau serahkan GPS milik Tuan Atak." "GPS?" Sautku terbata. "Ya, GPS. Kau tahu maksud kami. Cukup, serahkan GPS itu, maka kau tak perlu lagi bekerja seumur hidup." Seketika aku merasa lemas, kehilangan tenaga, dan tiba-tiba saja aku menangis sambil tertawa. "GPS itu telah hilang di Barito," jawabku sambil menggelengkan kepala. Penerjemah itu tersentak kaget, tidak percaya yang kukatakan barusan. Mereka lalu berdiskusi dengan bahasa yang tak ku mengerti, lalu pamit undur diri. Dengan berat hati, mereka kuantar hingga depan pintu. Langkah demi langkah mereka menuju mobil. Semakin jauh pula anganku menjadi orang kaya mendadak. Aku hanya menggigit bibir dan mengernyitkan dahi menatap punggung dua orang asing itu. "Loh, kau sudah pergi? Padahal tehnya baru saja selesai dibikin." Suara istri yang sudah di samping membuatku kaget. Sudahlah, memang takdir kita menjadi orang miskin. Ya, mau bagaimana lagi? Kurangkul kepala istriku dan ku benamkan di dada lalu ku kecup keningnya. Mobil double gardan yang ditumpangi oleh Mr. Ko mulai meraung seolah menertawakan nasib kami yang fakir harta. Aku segera menutup pintu dan meraih putriku dari gendongan istri. Belum sempat dikunci, pintu kembali diketok dari luar. Setelah dibuka, ternyata penerjemah yang tadi. "Ah, ini buat keluarga abang dari Mr. Ko. Pesan beliau, anggap saja kita tidak pernah bertemu." Aku hanya mengangguk saja seraya menerima tas kresek hitam dari lelaki itu. Entah apa isinya, tapi cukup berat. Tas kresek itu kuserahkan pada istri, sedangkan mobil Mr. Ko telah menghilang di ujung jalan. Abang, Di tengah ruangan, istriku tiba-tiba menjerit bagai orang gila. Matanya melotot, hidungnya kembang kempis. Aku tidak tahu apa isi dari tas kresek hitam itu. Yang jelas, istriku terlihat bahagia. selesai. Wow, luar biasa. Parah Pak. Ini nampar tuh rasanya kayak sebentar banget ya. Bener-bener keren banget Bang Beben ini, jago banget sih. Apa namanya? Bang Beben itu memang beda lah teman-teman ya. Jadi kalau bagi saya tuh, kalau saya ibaratkan lagu tuh, lagunya apa, kisahnya Bang Beben tuh setiap paragrafnya adalah ref, karena enak banget, enak semua. Kayak kita masuk ke dalam kisahnya di situ, kayak kita ada di situ. Kayak saya nih membawakan berasa jadi Hamid tuh, ketakutan ya, benar-benar ketakutan, marah-marah, sedih-sedih. Dan di situ ternyata Kapten Anang melakukan itu semua itu karena dasar
bahwasanya orang tua dari Hamid itu telah mencuri emas yang sudah mereka cari bersama-sama. Jadi sampai mereka kan nyari itu di situ ternyata ada Mang Soleh, ada Kapten Anang, ada Lai, ada Sugeng dan lain-lain. Mereka nggak dapat duit tuh karena ternyata emasnya itu sudah dicuri sebanyak 3 ons oleh orang tua dari Hamid karena ternyata dia adalah kecanduan judi teman-teman ya, tapi bukan judi online karena ini dulu belum ada lah ya judi beneran. Jadi di situ bagaimana akhirnya uang itu tuh emas itu diambil dijual buat bayar judi. Disitulah mereka mengambil keputusan untuk menghabisi, tapi apapun tidak pernah dibenarkan ya untuk membunuh. Jadi apapun alasannya itu, tapi ternyata Mang Soleh juga mendapati dendam dari kejadian itu luar biasa. Karena dari kejadian itu anak Mang Soleh harus meninggal dunia karena nggak ini ya sakit tapi nggak mampu untuk rumah sakit karena uangnya sudah habis. Dan dari situ istrinya menjadi gila. Akhirnya istrinya di jalanan diruda paksa oleh orang dan Mang Soleh akhirnya harus mengurus anak yang bukan dari benihnya. Luar biasa. Pantesan di sini Mang Soleh menjadi pihak yang paling marah. Kayaknya dia nggak suka tuh. Luar biasa sekali kisahnya dan endingnya sih mungkin teman-teman akan bingung tuh. Ada beberapa yang bingung lah ya. Itu jadi terakhirnya dikasih uang 1 kresek. Bayangin aja uang 1 kresek. Jadi dia tidak fakir harta lagi tuh terakhirnya tuh si Hamid itu. Luar biasa. Intinya ulasan saya nggak mungkin cukup ya karena emang kisahnya wow banget dan mari kita sama-sama berdoa dan saya sangat berharap untuk Bang Beben bisa menulis lagi, bisa aktif lagi menulis karena udah cukup lama nih Bang Beben tidak menerbitkan tulisan terbarunya lagi. Buat Bang Beben nih kalau nonton, ayo Bang, semangat lagi Bang. Ditunggu pokoknya di channel Ilo Entry deh pokoknya kisah-kisahnya ya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan terutama para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman silakan yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan oh iya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload tiap hari teman-teman, setiap hari setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di keesokan hari ya jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.